Di mana ada Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada keberkahan. Itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Di mana ada orang yang baca Quran, maka akan ada keberkahan dalam keluarganya. Di mana ada yang menghafal Quran, pasti akan ada keberkahan untuk daerahnya. Makin banyak pesantren di Pangkep, apalagi anak-anak diajar untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka akan sejahtera Kabupaten Pangkep. Itu sudah rumus, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah tadi dibuka langsung oleh Bapak Bupati kita Pak Yusron Lalogau hafizallah taala. Ada Ibu Wakil Ketua DPRD di sini, Bu Indriani. Sehat-sehat terus, Bu. Semoga ya selalu diberi kekuatan untuk bisa mensosialisasikan program-program kebaikan untuk rakyat Pangkep, insya Allah. Ada Bapak Kadis di sini, ada Bang Rijal Jamal, Pak CEO kita, Pak Yusuf. Alhamdulillah. Saya dari tadi was-was WA terus sama beliau. Saya bilang, mudah-mudahan kekejar ini. Karena tadi pesawat mendarat jam 4 ini dari Jakarta. Telepon Pak Kapolres Tabes, alhamdulillah difasilitasi patwal. Ya, alhamdulillah. Itu Tommy Barokatna Ustaz kan ya. Ada patwal, Bu. Kalau tidak ada patwal ya tidak bisa. Masya Allah. Alhamdulillah bisa on time, bisa ketemu Pak Bupati dan seluruh masyarakat di Kabupaten Pangkep khususnya. Dan para asatid, ustadz-ustadz kita di GIS Islamic School ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang paling bersyukur kita hari ini Bapak Ibu sekalian, dan inilah kenapa kita para ustadz terus mensosialisasikan hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Di mana ada Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ada keberkahan. Itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Di mana ada orang yang baca Quran, maka akan ada keberkahan dalam keluarganya. Di mana ada yang menghafal Quran, pasti akan ada keberkahan untuk daerahnya. Makin banyak pesantren di Pangkep, apalagi anak-anak diajar untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka akan sejahtera Kabupaten Pangkep. Itu sudah rumus Bapak Ibu sekalian. Keberkahan itu dekat dengan Allah. Allah yang turunkan rezeki. Allah yang kasih hidup ikan-ikan kita di laut. Allah yang suburkan pertanian-pertanian kita. Allah yang buka pintu-pintu rezeki kita dari perdagangan-perdagangan kita. Dengan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Makanya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ini bercerita tentang dunia pendidikan. Mulailah dari keluarga kita. Anak-anak kita kalau dia masih kecil, masih 5 tahun, 6 tahun, kasih TPA di masjid. Belajar mengaji minimal sore ke maghrib Bapak Ibu sekalian. Atau maghrib ke isya. Itu akan datang keberkahan. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan anakku mengaji tidak ada fasilitas, tidak ada feedbacknya ke saya, tidak ada kembalinya ke saya, tidak ada. Semua yang menjadi fasilitas, sarana prasarana yang dinikmati anak-anak untuk mengaji, untuk bersekolah di sebuah sekolah, itu pasti kembali pada orang tua. Saya ingat betul Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ibu saya tidak bawa saya ke pesantren di Gontor, di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Jauhnya lah saya pesantren dulu itu. Iya, belum ada dulu Pak pesantren-pesantren kodong di Makassar. IMIM saja dulu masih kecil sekali, masih sedikit santrinya. Kita jauh-jauh dibawa. Alumni-alumni teman-teman saya lah banyak kemudian di IMIM sekarang mengajar. Alhamdulillah, tidak perlu jauh-jauh ke Gontor. Bayangkan dulu kami Pak naik kapal, iya, 24 jam di atas laut, iya. Kayak mau mati rasanya nyawa ini. Usia 12 tahun tamat SD. Itu saya jalani 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Bolak-balik Surabaya, belum selesai sampai Surabaya, tiba di Tanjung Perak di sana masih naik bus ke Bungur Asih. Dari Bungur Asih masih naik bus ke Madiun. Belum selesai, belum ada kereta cepat. Kereta masih mahal, Pak. Kita rasakan betul kerasnya dunia pesantren ini Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kalau dipanggil pesantren-pesantren yang Masya Allah, saya katakan sama anak-anak sekarang berubah Pak. Dulu kita makan nasi, tempe,
plus kecapnya sudah cukup sekali dirasa. Hari ini anak-anak luar biasa manjanya. Karena itu pendidikan dari rumah juga. Dulu kami berataskan langit Pak, kipas angin tuh tidak ada dalam kamar. Hari ini anak-anak ada AC-nya full. Nih ya, ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Bahwa hari ini perjuangan mereka dengan teknologi zaman itu harus mengikuti. Mengikuti dengan Qur'annya. Jangan sampai kita fasilitasi mereka baik sekali dalam teknologinya, lalu Qur'annya kita lupakan. Jadi penunjang ini. Makanya Masya Allah tadi saya katakan, saya lihat di sini ketika kemudian kita menghadap ke video, ada mencetak generasi-generasi Al-Quran. Diajarkan sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Masya Allah. Ini adalah satu langkah terobosan yang sangat baik Pak CEO. Iya, menggabungkan antara Al-Quran dan teknologi digital, kemajuan teknologi. Inilah yang kemudian kita harus sadari Bapak Ibu sekalian. Bahwa saya seorang ustadz, ada ibu dewan, ada bapak dinas di sini, ada macam-macam, ada pengusaha, ada konten kreator. Kita semua nggak bisa jauh dari Quran Pak. Apapun profesi kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, nanti kelak alumni-alumni yang kemudian lahir dari sekolah ini, ada yang jadi dokter, ada yang mungkin jadi polisi, ada yang mungkin jadi tentara, ada yang mungkin mohon maaf dia bisa jadi pilot. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang kita rasakan dia anak pesantren, iya. Tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan, dia bisa menjadi ulama, dia bisa menjadi dokter, dia bisa, semuanya bisa bermanfaat Bapak Ibu. Bahkan bisa menjadi seorang presiden, bisa menjadi seorang bupati dari alumni-alumni pesantren. Dan itu sudah tidak dipungkiri. Saya sudah punya teman yang jadi bupati Bapak Ibu sekalian hari ini. Alumni pesantren kami sudah ada yang bahkan menjadi gubernur. Alhamdulillah. Dan ada bahkan yang menjadi menteri. Ya, sempat menjadi menteri agama lulusan pesantren kami. Dan ini butuh waktu. Makanya memang Pak CEO namanya mengembangkan pesantren butuh kesabaran. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Apalagi kalau sistemnya mohon maaf seperti yang tertera di logonya boarding school. Boarding school berarti dunia pesantren. Kita akan menghadapi anak-anak bukan 1 kali 10 jam, tapi 1 kali 24 jam. Bahkan mohon maaf dari dunia pesantren ini nanti Masya Allah akan ada muncul nanti karakter-karakter siswa sesuai dengan latar pendidikannya dan orang tuanya. Ada yang begitu dimanja sama ibunya, ada yang begitu dimanja sama bapaknya, akan ada dirasakan Insya Allah. Saya juga punya pesantren jadi saya merasakan betul Pak CEO. Tetapi memang ini pesantren kita langka karena dia menggabungkan antara Al-Quran dan Sunnah dan kemajuan teknologi. Nah, saya cuma titip 2 hal Pak CEO. Ini mungkin pada kesempatan hari sebelum kita berdoa. Hal yang pertama, jangan sampai pembelajarannya tentang dunia digital, tentang teknologi, melupakan mereka kepada bahwa semua kecanggihan teknologi, walaupun yang buat manusia, ilmunya dari Allah. Mana ayatnya? Perhatikan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ini ayat keempat. 'Allamahul bayan. Jadi kalau ada santri kita tanya Pak CEO, Ustadz ini teknologi siapa yang buat? Mohon maaf tadi VAR-nya saya tanya dari siapa? Facebook. Ya tapi kasih tahu ke anak kita bahwa nak teknologi ini walaupun manusia yang temukan, Allah yang sudah katakan jauh-jauh hari. Muncul pesawat. Zaman Nabi belum ada pesawat, muncul kapal laut. Zaman Nabi belum ada kapal laut Bapak Ibu sekalian yang bentuknya bisa menampung sampai 1000 orang. Belum ada. Ada kapal-kapal biasa, belum ada kapal pelni zaman itu. Tapi semua kecanggihan teknologi. Bahkan di zaman Nabi belum ada handphone. Tadi kalau kata siapa Pak Bupati bagus juga itu, HP kokek-kokek. Iya. Iya. Itu karena kita tahu itu HP kokek, kita rasakan betul ya. Karena anak-anak sekarang tidak dia rasa itu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak tahun 2000-an ke atas, khususnya 2010 ke atas tidak merasakan HP-HP seperti itu. Mereka langsung semua layarnya layar sentuh. Bahkan ada yang bisa dilipat-lipat. Subhanallah. Kita rasakan itu dan ini kemajuan teknologi. Kalau Anda ditanya, Bapak Ibu sekalian, untuk semua ini ilmu kita. Kalau ada yang ditanya, dari mana semua teknologi ini? Jawabannya dari Allah. Dititip ilmunya ke manusia. Mau manusianya beriman atau tidak, selama dia mau belajar dikasih. Iya. Thomas Alva Edison. Iya. Walau dia bukan muslim, ilmunya yakin dari Allah. Iya. Siapapun, Facebook, penemu Instagram, walaupun dia non muslim, percayalah ilmunya itu adalah ilmu Allah. Dari mana ayatnya? Ar-Rahman ayat 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lihat nih Pak CEO, pertama Allah titipkan apa? Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Ini guru-guru juga nih penting nih. Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Quran. Quran dulu dititip. Kalau nggak ada di Quran, misal tidak ada pesawat di Quran, tidak ada ini di Quran, biasanya ada kiasannya. Pesawat, ayatnya burung. Al-Mulk, awalam yarau. Tidakkah mereka melihat ila tayri fawqahum, kepada burung ketika mereka terbang. Burung-burung ini diibaratkan pesawat. Dari mana ide pesawat itu ada? Dari seekor burung yang terbang. Saffatin wa yaqbid. Kadang-kadang burung membentangkan sayapnya, kadang-kadang menutup sayapnya. Oh, ternyata dia nggak bisa terbang kalau dia menutup sayap. Maka rumus pesawat terbang dia harus ada sayapnya. Kalau nggak ada sayap nggak bisa terbang. Dari mana? Al-Mulk, Bapak Ibu sekalian. Semua ada kiasannya dalam Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini yang dinamakan dengan ulul albab, ulul absar. Semuanya ada. Perumpamaan perahu. Perahu Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus dilempar dalam sebuah perahu. Itu ada dalam Al-Anbiya. Ketika dia dikatakan wadzannuni idzahaba mughadiba, pulang dari kaumnya dia kecewa. Kaumnya tidak terima dakwahnya, diajak menyembah Allah tidak mau kaumnya. Kecewa Nabi Yunus, padahal nggak boleh kecewa sebenarnya. Kemudian apa yang terjadi? Idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi. Sampai kemudian dia mau menyeberang pulau. Naik ke atas kapal. Allah mau memberi pelajaran, bukan mau menghukum. Ini bukan dosa, Pak. Dia tidak sedang berbuat dosa Nabi Yunus. Dalam Al-Anbiya dinamakan Dzannun. Apa yang terjadi? Naik ke atas kapal. Ombak kencang, Bapak Ibu sekalian. Mereka sepakat bahwa ini kapal tidak seimbang. Iya. Ganjil jumlah kita. Supaya kemudian kapal ini seimbang, harus turun satu. Qur'ah. Qur'ah itu apa? Bahasa Arab. Diundi. Keluar nama Dzannun. Sepakat, namanya kesepakatan, ya harus lompat. Turun dari kapal, lompat. Dimakan oleh apa? Ikan. Ini bagus pembelajaran seperti ini, Pak Sio. Ini yang kemudian diambil dari kisah nyata Quran. Ini saya baru Nabi Yunus, saya belum bicara Nabi Yusuf. Dilempar ke sumur, kemudian difitnah oleh istri raja. Bagaimana seorang anak muda menjaga dirinya, dia menakwilkan mimpi. Seorang anak muda yang gagah, tidak pacaran. Itu kan bisa dimasukkan dalam pembelajaran teknologi. Silahkan Pak Sio atur bahasanya untuk masuk ke dalam teknologi-teknologi yang kemudian ada dan disiapkan. Ini ambil jauh-jauh, jangan jauh-jauh rujukannya. Quran. Makanya allamal Quran. Khalaqal insan. Coba lihat ya urutannya. Ar-Rahman. Allah yang maha pengasih. Allamal Quran. Quran dulu. Khalaqal insan. Dia mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia. Jadi urutannya memang seperti itu Pak Sio. Quran dulu. Baru tentang manusia itu. Ya tadi seperti melihat organ-organ tubuh, mengetahui di mana, apa fungsinya. Itu ilmu teknologi. Ya bukan ilmu teknologi. Ilmu sains. Biologi. Masuk kepada Allamahul Bayan. Ayat keempat. Allamahul Bayan. Allah memberikan penjelasan-penjelasan. Semua ilmu. Mau geologi, pertanian, pertanahan. Semuanya ada dalam Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, teknologinya belum ada. Kiasannya. Kalau belum ada, berarti itu masuk pada ayat yang keempat. Allamahul Bayan. Mau Facebook, mau TikTok, mau Instagram. Yakin. Walaupun penemunya non-muslim. Selama dia manusia dan kita yakini bahwa dia yang ciptakan, Allah yang menciptakan manusia. Allah ajarkan dia penjelasan-penjelasan. Dan di antara maha adilnya Allah, walaupun non-muslim, kalau dia belajar, Bu, dikasih. Walaupun non-muslim, kalau dia buka toko, ada nggak rezekinya? Ada. Dia tidak sholat ini, non-muslim. Iya. Saudara-saudara kita yang non-muslim misalkan, Chinese di Sombopu, buka toko, ada yang beli. Iya, ada yang beli. Karena Allah menghargai usaha manusia. Dan itulah maha adilnya Allah. Dan itu ada dalam keyakinan kita dalam sebagai seorang muslim. Maka saya ingin ya dan di sekolah ini nanti ditekankan baik-baik bahwa semua ilmu itu pasti datang dari siapa? Allah. Walaupun kita bilang penemunya Facebook, penemunya Meta, penemunya mana? Tidak apa-apa. Tapi sampaikan, nak, ilmu itu dititip Allah. Kita doakan semoga penemu Facebook bisa masuk Islam. Kan begitu? Iya, semoga dia dapat hidayah. Seperti itu. Dan yang terakhir yang menjadi penekanan saya juga ya Pak Sio mungkin disampaikan pada guru-guru dan santri-santrinya nanti bahwa insya Allah teknologi ini nak kita pelajari untuk apa? Bukan hanya mohon maaf untuk dapat ilmu kita, tapi untuk bermanfaat kepada orang lain. Itu paling penting karena mohon maaf muncul sekarang ya ini ada Pak Dewan kita, konten kreator kita Pak Rijal yang dia juga tidak pernah menyangka. Mohon maaf ini Rijal. Waktu kau masih kuliah, kau tidak pernah menyangka bahwa rezekimu dibuka dari
kreatormu bikin video, bikin podcast. Ini kenyataan Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau kemudian Rijal tidak memanfaatkan podcastnya untuk kebaikan, dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi dia mau menyuarakan kebaikan. Dia mau menyuarakan kebenaran. Maka kamu bisa dikenal orang karena kebaikan itu, Jal. Maka itu yang kita harapkan. Jangan sampai anak-anak kita belajar untuk dirinya. Nih, bukan untuk orang lain. Kita ingin belajar. Nah, jadi dokter yang bermanfaat. Jadi pilot-pilot yang bermanfaat. Penemu-penemu teknologi. Saintis-saintis yang bermanfaat. Konten kreator yang bermanfaat. Siapa nyangka, Pak? Orang terkaya dari artis-artis di Indonesia sekarang YouTuber, Pak. Iya. Nggak ada yang pernah nyangka. Iya. 15 tahun yang lalu, Bu Dewan, kita tidak pernah nyangka bahwa Raffi Ahmad akan sekaya ini kalau tanpa YouTube. Betul ya? Saya berteman baik dengan Atta Halilintar, Pak. Saya sering ceramah sama Atta. Berapa kali acara, boleh Anda cek di YouTube-nya Atta Halilintar. Kalau tidak ada itu, subhanallah, Allah yang bukakan teknologi. Makanya saya bilang sama mereka, Atta dan istrinya, ya Aurel, saya sampaikan waktu saya ceramah. Waktu dia syukuran, waktu kemudian 4 bulan juga bayinya, dia undang saya. Anak keduanya yang sekarang. Saya katakan bersyukur pada Allah. Karena sebenarnya yang menggerakkan hati manusia menonton YouTube kita Allah. Kita ini hanya, mohon maaf, manusia yang membuka rezeki dari setiap satu orang yang nonton lalu dapat uang dari YouTube. Itu Allah, bukan manusia saja. Nggak bisa, Pak, semua hidup kita ini disandarkan pada diri masing-masing. Harus sandingkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah mau maghrib ya. Mohon maaf agak panjang karena kalau pendek rasa-rasanya effort saya ke sini kurang ya. Ya, biar sama effortnya dengan jumlah ceramahnya ya. Supaya perjalanan kita segini berkah ya, kita tambah dengan sedikit ilmu yang kita bisa sampaikan tadi. Jadi Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 tadi Bapak Ibu sekalian, mohon dijadikan rujukan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang ajarkan semua ilmu. Ya, jadi kita harus sampaikan pada diri kita, mulailah dengan Al-Quran, cintailah sesama manusia, bermanfaat pada manusia, dan kembalikan semua ilmu yang ada dengan semua kemajuannya, bahkan 5.0, 6.0 sampai kiamat nanti, pasti semua teknologi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita pakai teknologi itu untuk justru menzolimi manusia, seperti Israel hari ini. Apa dia lakukan Israel, Pak? Dengan semua kepintarannya, dia hancurkan orang-orang di Gaza. Coba kita lihat itu, Pak. Itu pernah kita lihat ada sebuah masjid, datang pesawat, bom, meledak. Boom. Anda tahu apa itu? Itu drone. Nggak ada orangnya itu. Dikontrol dari Tel Aviv. Dikasih naik seperti kita main drone biasa. Datang drone, lempar rudalnya, lempar bomnya, selesai. Meledak satu masjid. Iya, di daerah Gaza Selatan. Ini terjadi hari ini. Nauzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan ada nanti alumni Digi Islamic School. Insya Allah bisa buat pesawat-pesawat tempur. Amin. Kita serang Israel. Insya Allah. Takbir. Insya Allah Palestina bisa merdeka. Amin ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya tutup doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama. Kita doakan sekolah kita, dan saya izin ya nanti nitip doa buat Palestina Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik li hadzal ma'had, Ma'had Digi Islamic School ya Rabb. Allahumma barik li hadzal ma'had, Ma'had Digi Islamic School. Allahumma barik li asatidza fi hadzal ma'had. اللهم بارك هذا المعهد وبارك هذه المدرسة واجعله منارة للعلم والتوفيق. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، نسألك حسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك بنسائهم، اللهم رحماك بضعفائهم، اللهم ارحمنا جميعا. اللهم تقبل شهداءهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah. Saya Pasio, anytime WA saya ada kalau mau minta masukan, minta dalil, minta ayat Quran berkaitan dengan satu teknologi dengan teknologi, saya bantu Ki. Semua teknologi saya bisa dapatkan Qurannya atau hadisnya insya Allah. Karena minimal kiasannya seperti tadi pesawat ada ayatnya dalam Al-Mulk misal, ya, dan yang lain-lain sebagainya insya Allah. Teknologi interpreter itu dari siapa? Sulaiman, mengerti bahasa semut. Lalu akhirnya ada sekarang kecanggihan orang bahasa Indonesia. Presiden-presiden tidak mengerti misalkan bahasa Turki, Erdogan bahasa Turki. Kita mau mengerti bahasa Turkinya pakai interpreter. Apa yang disampaikan Erdogan langsung terjemah dengan bahasa Indonesia. Bahkan ke 70 bahasa. Kalau orang sidang PBB, itu dari mana interpreter? Mohon maaf. Kecanggihan itu sudah Allah hadirkan tanpa alat zaman Nabi Sulaiman. An-Naml ayat 18, ayat 19. Ada semua Bu. Masya Allah, tabarakallah. Beruntunglah kita jadi seorang muslim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.